Iya. sekalian tuh sampah masyarakat. Sampah yang timbulkan di masyarakat nama. Iya. Sampah masyarakat. Itu di berbahaya bang, kan bahaya tangga bang. Sekali dapat bisa waktu itu 5 menit. Aduh, bermodal lo jadi posko ya bang ya. 500 tibunya lah ada peningkatan tibunya untuk kawan-kawan yang bawa saya emang lagi terpisah di posko untuk penegasan Kalau di sampah. ya kok sih lagi kalau bisa sih ini mintanya kok bisa kok kalau dorong Numpang pulang. sampah kalau menurut saya sesuatu yang harus kita beri sentuhan, yang harus kita beri perhatian ya. Jadi karena dunia sudah menghakimi sampah sebagai penyebab dari rusaknya lingkungan, tapi sebenarnya sampah itu hanya korban. Yang salah itu bukan sampahnya tapi oknumnya gitu. Jadi sampah sebuah objek yang seharusnya memang kita pedulikan, harus kita kasihani karena statusnya nggak jelas. Apalagi kalau udah di gunung, sampah gunung ya. Kalau udah di gunung dia nggak tahu ini gue harus gimana lagi gitu. Makanya sampah itu korban yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau untuk pencapaian yang paling bodohnya ya, dari titik tertinggi di dunia sampai ke titik yang paling rendah, yang paling dalam di dunia itu udah ada sampah. Puncak Everest sama Palung Mariana ya, itu udah ada sampah. Jadi sampah kita harus mengimplikasikannya ke diri kita gitu. Andai kan kita seperti sampah, kalau di gunung aduh kedinginan, ditinggal sama orang, dan pada akhirnya nanti dampak lebih besarnya terkubur di tanah, mengotori sumber air, dan akhirnya partikel kecil yang ada di dalam sampah itu bakal merusak dan jadilah sampah sebagai polutan yang menyebabkan terjadinya polusi gitu. Maka untuk sampah sendiri kita harus memahami dan lebih cerdas untuk memahami sampah itu seperti apa dan harus bagaimana kita terhadap sampah itu sendiri. Yang menjadi harapan paling besar untuk Gunung Talang? Harapan paling besar. Ya gimana ya? Talang bersih dari sampah, bebas dari vandalis. Itulah. Mudah lah ya, berarti Cuman alhamdulillah buat sekarang Talang udah luar biasa. luar biasa. Belum luar biasa sih, cuman udah mulai bersih kan. Udah ada perubahan. Udah ada perubahan sekitar 2 tahun yang Daripada 2 tahun. ya 2 tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan tetaplah kayak teman-teman konservasi semuanya kan bergerak semuanya. Mudah-mudahan Talang dan gunung-gunung yang ada di Sumbar bersih dari sampah dan vandalis. Amin. Ah ya, Pesan-pesan untuk pesan-pesan untuk teman-teman pendaki masa konservasi itu. ya, tentang konservasi pendakian itu. Ya pesan-pesannya buat semua pendaki, jaga selalu kesopanan, yang pasti tuh safety first tuh sangat perlu untuk pendakian, karena alam tidak bisa ditebak kan. Keselamatan adalah yang utama, karena puncak itu bukan
tujuan utama adalah balik ke rumah dengan selamat dan tidak ada kekurangan apapun. Ya, untuk sampah kepada pendaki yang ada, sekurang-kurangnya kalau nggak bisa bawa sampah yang lain turun, sampah pribadi diusahakan buat untuk dibawa turun. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal yang sekecil itu berdampak besar lah buat kelestarian alam. Nyuci pak, nyupir. Abang pengennya adu khusus ya lah tim yang sementara pokoknya. Aku berarti titik kah? Dua. Itu kan Oh. Nah, yang dia teh bisa gambarkan ada. Iya. Seharusnya di gunung nggak ada sampah, karena gunung itu udah menjadi gambaran utuh kelestarian. Yang namanya lestari itu terjaga, tercover gitu. Jadi inilah yang dewasa ini sudah terjadi, dan itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat buruk sekali dalam dunia pendakian gunung. Kita mengambil sampel di Gunung Talang untuk jalur Ayabatumba yang baru dibuka pada tahun 2012. Itu pada klimaksnya sampahnya sudah menumpuk sekali pada tahun 2017. Jadi sampah di gunung akan merusak tatanan kehidupan yang sebenarnya itu bakalan berdampak ke kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pemukiman yang ada di kaki gunung. Contohnya saja di sumber air yang ada di Gunung Talang yang ada alirannya sampai ke kaki gunung dan bakalan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Partikel sampah yang mengandung zat kimia itu bakalan mencemar sumber air yang ada di Gunung Talang, dan kita nggak pernah membayangkan jika air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di kaki gunung. Jadi dari sini memang perlu kajian yang lebih mendalam dan pemahaman yang sangat gesit dari pendaki gunung untuk lebih bijak dalam menegaskan masalah sampah ini terutama terhadap diri sendiri lah. Itu dampak sampah itu jangka panjang loh. Kita pasti memahami untuk proses penguraian sampah oleh tanah itu memang butuh waktu yang sangat lama, dan itu tidak bisa kita remehkan sebagai sesuatu yang nantinya akan lenyap begitu saja. Tidak boleh, karena zat kimia yang ada di dalam sampah itu akan merusak keseimbangan tanah. Di lain halnya nanti untuk sampah di gunung itu akan mengganggu keseimbangan kehidupan hewan-hewan yang ada di gunung. Kita bisa ngelihat seperti di Gunung Talang, babi hutan nggak ada takutnya loh sama manusia gitu. Bahkan si baby itu udah makan nasi, bayangin. Binatang di hutan aja udah makan nasi, udah enak makan nasi, makan logistik makanan yang dibikin sama pendaki gitu. Bahkan saking agresifnya karena udah suka makanan yang dibikin sama makanan pendaki, dia sampai jebolin tenda pendaki, bayangin. Nah itu dampaknya karena apa? Karena sampah. Makanya di sini saya menekankan sampah seharusnya nggak ada di gunung.
sampah itu harus kembali ke tempat sampah, dan kalau bisa itu dipilih kembali agar ada efisiensi, sampah ini bisa kita minimalisirkan gitu. Nama saya Virgiawan Listanto, asal dari Makassar, dan saya seorang pejalan atau backpackeran yang ingin membangkitkan lagi kesadaran masyarakat akan sampah yang ada di Indonesia. Gitu. Dan saya udah berjalan selama 10 bulan lamanya. Jadi misi khusus yang dibawa dalam perjalanan mungkin keliling Indonesia ya? Keliling Indonesia. Itu kira-kira apa? Yang pertama, kasihan akan solidaritas para pendaki yang mulai menurun. Yang kedua, kesadaran pecinta alam atau yang mencakup dunia outdoor di luar lingkungan rumah, itu mudah-mudahan bisa sadar akan sampah dan dampak-dampak akan sampah. Bahkan sekecil puntung rokok pun itu bisa 12 tahun untuk terurai. Iya, benar banget. Jadi memang ada misi mulia banget ya. Ada, Bang. Untuk lebih kepada apa namanya, hati nurani lah ya. Iya, Bang. Pandangan abang sedikit tentang dunia konservasi pendakian kira-kira gimana? Mungkin dari kesadaran pendaki tentang sampah atau kepeduliannya gimana? Yang selama ini yang udah dilihat di beberapa gunung yang udah didaki di beberapa daerah di Indonesia. Kalau untuk sekarang, mungkin yang pertama datang mungkin kaget, karena dari pandangan yang luas terlihat keren, tapi ketika kita masuk ke dalamnya cukup memprihatinkan sih. Tapi dengan bukti nyata, tanpa menegur tapi menggunakan gerakan, ada beberapa oknum yang ikut ambil andil juga dan ikut tersorot, karena mungkin mereka masih mempunyai hati nurani yang bisa diubah. Jadi memang perlu ya, ada peran kita lah ya untuk menumbuhkan kesadaran. Lalu untuk di Sumatera Barat sendiri gimana? Kalau di Sumatera Barat ya ada beberapa, dan yang masih terjaga itu ada 2 gunung, Gunung Talamau dan Gunung Sago. Itu bersih, emang bersih, sampahnya bisa dihitung jari. Tapi yang memprihatinkan gunung favoritnya, mungkin ya, mungkin dari pihak-pihak abang-abang yang berkecimpung di dunia pecinta alam Sumatera Barat bisa ikut ambil andil juga untuk menjaga, karena yang kena bukan saya yang dari Sulawesi, tapi warga desa itu sendiri yang kena. Orang tempatan pastinya. Iya. Nah kalau memang seperti demikian, mungkin abang ada saran nggak atau pengen ngasih sebuah pandangan baru biar bisa didengar sama pendaki-pendaki yang ada di Sumatera Barat, itu sebaiknya kedepannya gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebelum mengenali medan, mending kenali ilmunya dulu. Kita kenali ilmu, meskipun dari internet, dari kawan, entah itu dari mana, itu nggak apa-apa. Yang penting kita udah ada pondasi dasar sebelum langsung ke medannya. Karena kalau langsung ke medan, tingkat kematian itu bisa mencapai 90%. Benar banget ya. Sebelum kenali medan, kita harus tahu ilmunya dulu. Bagus. Semoga bisa jadi perhatian juga. Nih yang terakhir, pesan-pesan buat pegiat alam di Sumatera Barat, biar gunung-gunung di Sumatera Barat, mungkin khususnya karena sekarang kita lagi di kaki Gunung Talang, Iya. ya. Harapannya depannya buat para pendaki Talang biar kondisi Talang lebih baik dan lebih upgrade lagi gitu, kira-kira menurut abang gitu. Kalau untuk dari pandangan saya, anggap itu sebagai pendakian pertama kalian. Entah itu di gunung manapun, anggap sebagai pendakian pertama kalian, dan anggap kalian sebagai yang penemu jalur itu. Dan otomatis di dalam hati kalian itu bakalan menjaga untuk anak cucu kalian sendiri. Karena kalau kalian pikir itu adalah pendakian terakhir, kalian bakalan membuang apapun, meskipun handphone, pasti kalian bakalan buang di jalur. Karena kalian gak bakalan pikir hari esok, entah itu dia akan rusak atau masih bagus. Memang termasuk kenangan mantan mungkin bisa dibuat juga ya. Itu bisa, Bang. Kalau itu nggak masalah. Jadi makasih banget nih Bang. Mudah-mudahan apa yang jadi sudut pandang abang, yang jadi pemahaman abang bisa jadi perhatian lah ya. Amin. Ya, jadi
khusus buat dunia pendakian Sumatera Barat dan juga buat dunia pendakian Indonesia. Semoga lebih baik ke depannya. Amin. Semoga perjalanan ini targetnya sampai kemana ya, Bang? Targetnya 100 gunung di Indonesia, Oh my Sabang God. sampai Merauke. Tapi 3 periode tadi Bang. Oh iya, periode presiden. 15 tahun. Iya. Pokoknya capai lah, Bang. Amin, Bang. Visi misinya. Ya. Dan mudah-mudahan abang-abang yang bekerja di balik layar ini terus semangat, jangan patah semangat karena sampah puntung rokok pun tetap semangat. Itu ada pahala di balik sampah kecil itu. Amin. Ya kalau nggak sabar dari dulu, kalau nggak emang dari hati nurani ya mungkin 1 tahun pergerakan kita udah nyerah. Sama kita, Bang. Iya. Andai bukan hati nurani, 2 minggu pertama saya pulang, Bang. Apalagi pas bilang ya Bang. Ya, makasih ya, Bang. Sama-sama, Bang. Jadi mungkin ada beberapa informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan Sapu Jagat 2019 untuk pelaksanaan kegiatan Gunung Talang. Yang pertama, mari kita bersama-sama meninggalkan yang status peserta panitia dan yang lain sebagainya. Sekarang kita bersama-sama, jadi kita nggak ada batasan. Jadi ini nggak ada kegiatan TC, nggak ada kegiatan saya, nggak ada kegiatan lo gua atau siapa gitu ya. Jadi kok kegiatan awak bersama. Nah, jadi mari bersama-sama kita untuk menyukseskan kegiatan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam angkut. Alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat kita tunggu-tunggu karena kita akan memulai titik untuk operasi bersih Sapu Jagat kita dari sini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan Bapak Pejabat Wali Nagari Batumbak dan juga ada pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, jadi di sini kami jelaskan dulu, Pak. Kegiatan Sapu Jagat ini merupakan operasi bersih yang untuk tahun 2019 ini dilaksanakan 6 gunung serentak, Pak. Nah, untuk di Gunung Talang ini kegiatan Sapu Jagat sudah kita laksanakan untuk yang kedua kalinya. Yang sebelumnya itu tahun. Mari kita ke atas, patuhi seluruh aturan yang ada, ya. Lautan Sati, Rantau Batua. Ingat. Dan dengan acara ini kita sebenarnya kita dari Pemda sangat mendukung ya, merespon sekali. Ada gerakan yang teman-teman dari komunitas yang lakukan seperti ini. Kita tidak tahu pasti, tidak menutup kemungkinan air yang ada di atas dengan pencemaran yang ada sekarang, masyarakat kita dibuat tercemar. Hal-hal yang seperti ini yang kita tunggu dari Pemda sebenarnya. Itu ke tempat pembuangan sampah. Ya, sampaikan pada Pak Yasin. Secara resmi saya lepas rekan-rekan kita untuk berangkat ke puncak dalam rangka operasi Sapu Jagat membersihkan Gunung Talang. Dengan ini secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selamat bekerja, selamat bekerja. Saya tinggalkan dengan KLH dengan Pak Jorong. Oke, apa itu Trace Back Community? Jadi awalnya para abang-abang sama empom-empom kita yang ada di Jawa ya sempat berpikir karena sering ngumpul, sering nanjak ke Gunung Gede Pangrango. Awalnya mereka lebih mengedepankan soal safety prosedur di dalam pendakian. Jadi gimana kita bisa lebih baik dalam pendakian gunung, bisa
menggunakan peralatan dan perlengkapan yang safety. Sebenarnya awal terbentuknya TC dari sana. Nah, adalah diskusi yang lebih mendalam ketika melihat kondisi gunung lebih banyak sampah dari yang seharusnya, sehingga terbentuklah sebuah gerakan yang namanya Trash Back Community. Jadi teman-teman di luar sana jangan sampai salah konsep menyebut bahwasanya Trash Back Community ini komunitas. Ini pengambil nama Trash Back Community itu sendiri sebenarnya lebih keren sih, gimana lebih keren dan bisa lebih diingat oleh semua orang gitu. Jadi Trash Back Community ini gerakan yang sebenarnya lebih menitik beratannya kepada idealisme non profit yang di sana menjaring seluruh pihak, seluruh pendaki gunung, baik itu yang ada di Mapala, di KPA dan forum pendaki, baik itu pendaki independen juga, untuk bisa bersinergi, bergerak bersama-sama untuk mencapai cita-cita menjadikan gunung-gunung di Indonesia itu bebas dari sampah. Di sana lah mulai pergerakan Trash Back Community pada 11 November 2011, dan sampai saat ini Trash Back Community terus bersinergi untuk bisa berupaya menjadikan gunung-gunung di Indonesia bebas dari sampah dengan 3 tahapan aspeknya, seperti aksi, sosialisasi, edukasi, dan juga ada controlling atau pengawasan. Jadi kita di dalam gerakan Trash Back Community tidak hanya terbatas kepada aksi saja, tapi juga ada sisi edukasi dan pengawasan. Nah, untuk di Sumatera Barat sendiri, Trash Back Community DPD Sumatera Barat itu sudah bergerak sejak Juni 2013, dan alhamdulillah pada sampai saat ini masih bertahan dan terus konsisten untuk menjadikan beberapa gunung di Sumatera Barat bisa bebas dari sampah dan menjadikan satu gunung di Sumatera Barat sebagai gunung percontohan bagi gunung-gunung yang lain yang ada di Sumatera Barat. Nah, dengan tetap menjaga komunikasi dengan Trash Back Community yang ada di pusat, kami tetap berupaya untuk bisa mengambil bagian dan untuk tetap bisa menjadi garda terdepan untuk menjadikan gerakan konservasi ini sebagai gerakan yang perlu untuk diupayakan oleh pendaki-pendaki lain. Ya, kalau untuk soal gerakan ini mudah kok sebenarnya. Dalam jabaran konservasi pun, untuk konservasi pendakian, untuk membawa sampah turun kembali ke bawah ketika kita melakukan pendakian, itu menjadi tatanan konservasi yang paling kecil, tapi dampaknya jika kita tetap konsisten itu sangat besar sekali. Jadi jangan pernah meremehkan gerakan konservasi ini, karena sebagai pegiat alam memang seharusnya kita mengambil peran itu dan tetap kita pertahankan dan kita sebarkan. Jadi gerakan Trash Back Community itu harus kita viruskan untuk menjadi bagian dari pejuang konservasi. Kita harus mencapai sebuah cita-cita yang mana cita-citanya sih sebenarnya sangat berat. Jadi kita ingin menjadikan gunung-gunung Indonesia bebas dari sampah dengan berpegang teguh dengan 3 metode dalam kita berkampanye, aksi, edukasi, dan juga controlling. Diharapkan bisa secara kontinu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, hingga pada akhirnya nanti Trash Back Community bakalan hilang dan gunung bukan tempat sampahnya bakalan tetap abadi di dalam diri pendaki gunung yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga karena Trash Back Community terbentuk pada tanggal 11 November, kita akan menggencarkan untuk menjadikan 11 November itu sebagai peringatan Hari Bersih Gunung Nasional. Nah, melalui sinergi yang tidak akan pernah putus untuk kita lakukan, hingga pada akhirnya nanti seluruh pejuang konservasi akan bergerak dengan jalurnya, akan melakukan hubungan yang baik dengan berbagai lapisan pecinta alam yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga seluruh lapisan nanti akan lebih memahami tentang arti penting kita membawa sampah turun kembali ketika kita melakukan pendakian. Dan untuk track record sendiri yang paling bersejarah bagi saya itu adalah Sapu Jagat.
pelaksanaan sapu jagat sendiri itu dilaksanakan serentak di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, sapu jagat 2019 dilaksanakan di 6 gunung yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah itu terlaksana dengan lancar, meskipun ya yang namanya kontroversi sih nggak bisa kita hindari ya. Kita baru daktek ke mana ya jadi itu. Itu si trio apa suatan dulu aja. Jadi untuk polemik ya, kontroversi, udah kayak ini kita Mirzani dong kalau kontroversi ya. Jadi kalau untuk kontroversi ya banyak, mungkin udah ribuan kontroversi yang sudah pernah kita hadapin, baik itu dari internal, dari eksternalnya juga. Karena ya yang namanya juga gerakan idealis, kita memang butuh memberikan pemahaman yang lebih detail kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pihak-pihak yang ada di luar kita. Nah, untuk pengalaman sih sebenarnya bagi kami, untuk kali pertamanya kita fokus program ke Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Kita udah mulai gerakan Gunung Buka Tempat Sampah di Merapi sejak tahun 2013, dan dari sana sampai saat ini dari 2013 sampai 2015 itu kita tetap berupaya konsisten. Mungkin dalam gerakan mandiri, dalam kelompok kecil, kita cuman konfirmasi ke pihak posko bahwasanya kita ada gerakan nih bang, gini gitu. Udah kita sampaikan, dan yaudah silakan, cuman gitu aja. Sudah setahun kita bergerak di sana, tapi tidak ada tindakan atau apa ya, semacam respon positif dari pihak posko untuk kelanjutannya dari ini apalagi gitu. Jadi tidak ada evaluasi dari pihak posko untuk sebaiknya nih pihak posko dalam penanganan sampah gunung gimana gitu. Hingga pada akhirnya pada pelaksanaan Sapu Jagat 2015 gunung serentak se-Indonesia, kami kebagian jatah untuk unit pelaksana kegiatan Sapu Jagat di Gunung Merapi ya. Itu seperti apa ya, pihak posko seperti tidak ada euforia gitu. Kami bukan mengharapkan euforia sih, tapi tidak ada antusiasmenya, karena Sapu Jagat merupakan sebuah sejarah gitu ya. Mereka seperti ikhlas nggak ikhlas dalam melepas tim kami untuk naik, untuk bergerak, untuk opsi sampah, dan mengajak pendaki-pendaki yang lain untuk bawa sampah ke bawah gitu. Karena masa yang ikut di dalam Sapu Jagat 2015 memang lumayan banyak pada waktu itu ya. Dan hingga pada akhirnya yang bikin kami kecewa, kami sudah memberikan penekanan ke pihak posko untuk ketika sampah sudah sampai di posko, lakukan pemilahan dan pilih sampah juga. Tapi ternyata di depan tim kami yang lagi istirahat, semua sampah itu dibakar. Kalau saya pribadi sih bilang itu agak keterlaluan gitu, karena sebagai pihak posko ya lebih bijak aja gitu untuk bisa menindaklanjuti sampah itu sebijak mungkin gitu. Dan hingga akhirnya kami berdiskusi mengambil keputusan bersama untuk mengalihkan program kami ke Gunung Alang. Dan untuk itu, dan untuk kontroversi yang di Merapi juga masih beragam sih. Salah satunya yang paling saya kenang sampai saat sekarang, ketika yang mengaku senior di Gunung Merapi itu mencemoohkan gerakan Gunung Bukan Tempat Sampah yang sedang kami gawankan. Kalau kami memahaminya, untuk sebagai seorang senior seharusnya gerakan idealis ini harus didukung, harus disokong, dan kalau bisa mereka harus berada di belakang kami untuk membackup dan menjaga bagaimana hati kami bisa tetap untuk Merapi bebas dari sampah. Tapi ternyata enggak. Dan sampai saya pribadi sampai sempat
ilfil loh dengan mereka yang mengaku senior yang sudah malah melintang dalam dunia pendakian, tapi untuk permasalahan lingkungan di Gunung Merapi sendiri mereka nggak mau tahu gitu. Permasalahan Danone Aqua sebagai sponsor utama untuk kegiatan Sapu Jagat 2017, pada awalnya sih kalau saya memahaminya, wah bagus sekali gitu. Ternyata Danone Aqua memang benar-benar menyokong ya kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan pelestarian alam. Tapi ternyata di balik itu semua, kami sebagai pejuang konservasi yang ada di daerah di dalam event Sapu Jagat 2017 itu kami sangat kecewa sekali, karena saya memahaminya Danone Aqua itu mencatut event akbar ini sebagai event mereka gitu. Dan melalui Sapu Jagat Danone Aqua meraih 2 penghargaan tingkat Asia Tenggara, dan itu luar biasa sekali loh kalau menurut saya. Tapi kami sangat menyayangkan untuk perusahaan sebesar itu melakukan sebuah hal yang bagi kami itu sangat jahat sekali gitu, sangat mengecewakan sekali gitu. Kami sangat berterima kasih loh Danone Aqua menjadi sponsor untuk kegiatan konservasi pendakian akbar yang serentak se-Indonesia ini, tapi kami sangat menyayangkan sih pencatutan event ini sebagai event Danone Aqua. Tapi ya sudah, semoga ini jadi pembelajaran juga ya bagi kita semua untuk lebih bijak ya dalam melakukan berbagai hal gitu. Untuk perusahaan sebesar itu terlalu keji sih untuk bisa berbuat yang demikian gitu. Dan kemarin kami juga sempat ada polemik juga sih, tapi yang bikin polemik bukan kami gitu, tapi biasa sih polemik itu dalam berbagai hal biasa aja. Jadi salah seorang pejuang konservasi, nama beliau asli dari Sumatera Barat, dia menyampaikan sebuah statement di grup Facebook Community yang sebenarnya dia pengen menyampaikan kejanggalan gitu. Tapi kalau menurut kami sih itu bukan kejanggalan ya, karena dianya aja sih yang nggak paham tentang goals dari kegiatan kami itu apa, konsepnya seperti apa gitu. Dan dia sendiri tergabung loh di dalam grup PSB Community yang ada di Facebook. Dan dia menyampaikan di grup bahwasanya kenapa sih pendaki gunung yang turun ditumpangi sedikit sampah gitu. Dan mereka bilang kita nggak ada bawa sampah ke bawah gitu. Itu sebenarnya perlu kami klarifikasi sih. Jadi kami tetap bawa sampah kok gitu. Dan goals kami tercapai. Ada keberhasilan yang kami dapatkan, bahwasanya akhirnya pihak posko sudah sangat tegas dengan permasalahan sampah ini, bahkan sampai melakukan ketegasan ini kepada pendaki-pendaki gunung yang ada pas pelaksanaan Sapu Jagat 2019. Kami bersyukur sekali sih, karena pihak posko sebagai aktor utama di dalam sebuah posko pendakian sudah mulai paham banget dengan masalah sampah ini memang harus kita seriusi. Kalau untuk pencapaian ya, selama ini memang kita nggak pernah berpuas diri dalam bergerak, karena kalau cepat puas ya nanti bisa-bisa yang menjadi cita-cita kita nggak bakalan tercapai.
Nah, untuk pencapaian yang selama ini yang sangat kami harapkan, Gunung Talang sepertinya sudah mulai efektif. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kampanyekan selama ini sudah membuahkan hasil, walaupun belum 100% ya. Jadi untuk kapasitas sampah sendiri itu udah jauh banget berkurangnya. Sampai-sampai kemarin kami melakukan mapping untuk kegiatan Sapu Jagat 2019 ini ya, kami sampai kebingungan sampah-sampahnya di mana gitu. Dan ternyata setelah kami selidiki, pihak posko sudah sangat concern sekali untuk menegaskan pendaki gunung untuk harus membawa sampahnya turun, dibekali dengan sebuah karung yang didistribusikan oleh posko kepada pendaki-pendaki gunung yang melakukan pendakian gunung ya. Itu sudah jauh berkurang, dan sepertinya beberapa langkah lagi kita bakalan mencapai cita-cita kita untuk menjadikan Gunung Talang sebagai gunung percontohan buat gunung-gunung yang lain yang ada di Sumatera Barat. Alah dong, masak nasi ini dong. Udah. Dong. Tak nyanyak deh dor. Yo ras dia sedih dia. Nah, berkaitan dengan semua perjuangan yang sudah kita upayakan, konsistensi yang sudah kita giatkan bersama-sama, dan juga ketulusan hati kita untuk menjadikan gunung-gunung di Indonesia dan di Sumatera Barat bebas dari sampah. Maka di sini kita perlu memahami bahwasanya sangat penting sekali nilainya untuk kita bisa memahami tentang arti penting membawa sampah turun ke bawah. Berkaitan dengan itu, untuk meningkatkan kesadaran, kita tidak bisa untuk menunggu sadar itu datang ke diri kita. Kita perlu untuk saling datang dan saling mengingatkan antara satu sama lain, dan kita sebagai pejuang konservasi hendaknya juga membuka diri untuk pendaki-pendaki yang lain yang mungkin melakukan kesalahan, yang masih tidak paham untuk mempertanggungjawabkan sampahnya, untuk bisa lebih bertanggung jawab dengan sampah mereka ketika melakukan pendakian. Nah, bagi kami di sini sebagai pejuang konservasi di Trace Community DPD Sumatera Barat, banyak rintangan, banyak halangan, dan juga banyak cobaan ya banyak cobaan yang telah kami hadapi bersama-sama, dan itu merupakan sebuah hal yang akan menguatkan kita satu sama lainnya. Kita juga semakin lebih kuat untuk menghadapi perkembangan dan juga kemajuan di dunia pendakian gunung untuk kedepannya, sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang akan membatasi kita satu sama lainnya. Dan untuk pendaki-pendaki gunung yang ada di Indonesia dan juga khususnya yang ada di Sumatera Barat, mari kita lebih membuka mata, lebih membuka pikiran kita untuk lebih peduli dengan gunung yang kita daki, yang sudah kita akui sebagai rumah kedua kita. Jangan pernah kotori gunung yang ada di Sumatera Barat dan juga gunung yang ada di Indonesia dengan sampah-sampah yang itu secara tidak langsung itu merupakan risiko dalam pendakian kita. Mari kita minimalisir, lebih bijak dalam menangani sampah, karena apa yang sudah kita praktekkan di dalam pendakian gunung itu akan bisa kita pergunakan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya cuma di gunung, ketika kita mengunjungi objek wisata yang ada, ketika kita di rumah, ketika kita berada dimanapun, kita sudah terbiasa untuk bertanggung jawab dengan sampah. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak kepada semuanya, mari kita menjadi bagian dari pejuang konservasi. Bagi rekan-rekan yang mencintai Gunung Talang, mari kita jaga Gunung Talang. Mari kita untuk lebih peduli, lebih peka dengan
Gunung Talang, karena Talang tidak bisa sendirian untuk bisa lebih lestari. Karena sebenarnya gini juga, alam itu tidak akan pernah membutuhkan kita yang membutuhkan alam. Jadi kita harus menjaga alam, kita harus tetap berada di jalur kita sebagai pejuang konservasi, sehingga Gunung Talang untuk kedepannya bisa tetap bebas dari sampah, tetap lestari. Tidak hanya kata-kata belaka yang selalu kita suarakan, salam lestari ya. Nah, untuk lebih baiknya kedepannya, mari kita untuk tetap menjaga komunikasi. Semoga kedepannya juga lebih banyak ruang komunikasi bagi rekan-rekan pendaki, dan kami pun Traceable Community, siapapun yang datang, siapapun yang ingin sharing, berbagi ilmu dan cerita yang lebih bermanfaat, kami akan tetap menerima, tetap membuka lebar pintu rumah saya ya kalau pengen datang ke sini. Dan mari kita berbarengan untuk menjadikan gunung-gunung di Indonesia, Gunung Talang sebagai gunung yang sangat bebas dari sampah. Wah, jadi Kak. Kilogram Saya Rozi Ergus, Traceable Community DPD Sumatera Barat, bersama dengan seluruh rekan pejuang konservasi pendakian Sumatera Barat. Melalui video ini, melalui scene ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebenarnya inilah yang menjadi hal yang selama ini kami alami. Dan mari bersama-sama kita berjuang untuk gunung-gunung di Sumatera Barat, karena gunung bukan tempat sampah. Salam angkut, 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 angkut. Kecewa sisakan Sampah-sampah, kau begitu malang, ditinggal tanpa kata, sisakan dilema. Gunung pun terdiam, sampah pun diam. Begitu teganya, inikah cintakah? Dan gunung tak mau meminta, dan gunung pun tak pernah meminta. Ia hanya mau kelestarian, bahwa gunung bukanlah rumah sampah. Satukan langkah kita, satukan pikiran.